Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat channel Prabu Santri yang dirahmati Allah, kita bersyukur bisa bertemu melalui video ini. Besar harapan kami, semoga sahabat semua diberikan umur panjang, kesehatan, rezeki yang melimpah, serta meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat fillah yang dirahmati Allah, inilah 7 keutamaan membaca surah Al-Ikhlas. Secara rutin dibukakan pintu rezeki dari berbagai arah. Surah Al-Ikhlas merupakan surah ke-112 dalam Al-Quran. Surah Al-Ikhlas menggambarkan tentang keesaan Allah. Esa di sini berarti tunggal atau satu. Dinamakan surah Al-Ikhlas karena surah ini dapat menyelamatkan orang yang membacanya dari kesulitan di dunia maupun kesulitan akhirat, dan dari kesulitan saat menghadapi sakaratul maut, serta dijauhkan dari gelapnya alam kubur dan dari dahsyatnya guncangan dan kengerian di hari kiamat nanti. Meskipun surah ini tergolong surah pendek karena hanya terdiri dari 4 ayat saja, akan tetapi memiliki kedudukan yang tinggi dibanding dengan surah lainnya. Bahkan kedudukannya disamakan dengan sepertiganya Al-Quran. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 1 kali, maka seolah-olah ia telah membaca 1/3 Al-Quran. Dan barang siapa membaca 2 kali, maka seolah-olah ia telah membaca 2/3 Al-Quran. Dan barang siapa membacanya 3 kali, maka seolah-olah ia telah membaca seluruh Al-Quran. Barang siapa membacanya sebanyak 11 kali, maka Allah membangunkan untuknya rumah di surga yang terbuat dari intan merah. Keutamaan membaca surah Al-Ikhlas: yang pertama, akan dibangunkan istana di surga kelak. Dari sahabat Mu'adz bin Anas Al-Juhanji radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapa yang membaca Qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas sampai ia merampungkannya sebanyak 10 kali, maka akan dibangunkan untuknya istana di surga. Hadis riwayat Ahmad nomor 437. Syekh Al-Albani dalam As-Sahih mengatakan bahwa hadis ini hasan dengan berbagai penguat. Yang kedua, membuka pintu rezeki dari berbagai arah. Diceritakan ada seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah. Ia mengadu tentang kesulitan hidup yang dideritanya. Laki-laki itu bercerita bahwasannya telah melakukan segala cara agar terbebas dari kesusahannya. Lalu orang itu memohon kepada Rasul supaya mengajarkan atau diberi amalan singkat untuk menghilangkan segala kesulitan hidup. Kemudian Rasulullah memberikan amalan tersebut dan menyuruh kepada orang itu supaya setiap kali ia masuk ke dalam rumahnya dianjurkan untuk membacakan salam. Jika tidak ada orang di dalamnya, maka dianjurkan salam kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Kemudian membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, dan orang itu mengamalkannya dengan istiqomah dan penuh keyakinan, dan pada akhirnya Allah melapangkan rezekinya orang tersebut. Yang ketiga, dijauhkan dari godaan setan. Dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 11 kali, Setiap selesai sholat subuh, maka setan tidak akan dapat menggodanya untuk melakukan perbuatan maksiat.
Keutamaan lainnya di nomor keempat, dimudahkan segala urusan dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Adapun cara mengamalkan surah Al-Ikhlas ini yaitu dengan membaca sebanyak 1000 kali. Waktu membacanya antara salat maghrib dan isya, dan setelah selesai berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh agar apa yang diharapkan dan dicita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Yang kelima, mencegah fitnah siksa kubur. Rasulullah SAW pernah berkata, barang siapa membaca surah Al-Ikhlas pada saat sakit yang membawa kematiannya, niscaya mayatnya tidak akan busuk dalam kuburnya. Dan dalam hadis lain menyebutkan bahwa keutamaan bagi orang yang membacanya akan terhindar dari fitnah kubur, aman dari kesempitan kubur, dan para malaikat akan membawanya melalui sayap-sayapnya, melalui titian Sirotol Mustaqim hingga sampai ke surga. Yang keenam, akan diampuni dosa-dosanya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasannya Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas sebanyak 50 kali, niscaya diampuni dosa-dosanya 50 tahun. Yang ketujuh, hidup akan selalu diberkahi. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW pernah berbicara, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas 1 kali, maka ia akan diberkahi. Jika ia membaca 2 kali, maka keluarganya akan diberkahi. Barang siapa yang membacanya 3 kali, maka ia dan keluarganya dan kerabatnya akan diberkahi. Nah sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah, itulah 7 keistimewaan membaca surah Al-Ikhlas. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.